Di dalam perkara pidana itu bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Lebih terang Anda daripada tetap saya. yakin bahwa Jessica Wongso Yakin bahwa pembunuhnya? Jessica adalah pelaku pembunuh terhadap Mirna Salihin. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 Menetapkan seorang tersangka pasti sudah ada 2 alat bukti yang cukup bahwa ini nggak boleh gitu. Kalau saya punya prinsip, kalau ada teman yang bermasalah, Ya ibaratnya kayak lu ngefans sama dosen lu karena saking kerennya kayak gitulah. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di dunia sosial media. Dan kita bakal ngebahas kasus tersebut secara objektif ya, dari berbagai sudut pandang dari teman-teman juga nih. Ya jadi buat teman-teman yang baru mampir nih ke channel ini, jangan lupa guys bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, aku ucapin banyak-banyak terima kasih ya guys. Oke. Jadi kali ini kita bakal ngebahas Edi Haryawan. Nah, kali ini dia terjerat kasus KPK. Waduh, kok kayak mulai terbuka ya, terkena kasus gratifikasi ya. Nah, kasus gratifikasi. Jadi ini nanti apa sih hubungannya, nanti gue jelasin di dalam video aja nih. Nah, di video ini sebelum memasuki video gue bakal jelasin. Jadi kita bakal ngelihat dari sudut pandang Otto Hasibuan, ada sudut pandang Mahfud MD, ada sudut pandang dari mahasiswanya yang dulu ngebangga-bangga ini. Karena kan dia dulu sempat ngajar jadi dosen juga ya, Edi ini ya yang ketangkep di KPK. Dan dia sekarang tau nggak jabatannya apa? Sebagai wakil gitu, Menkumham gitu ya. Ya jelas lah, ketuanya itu kan Mahfud MD, wakilnya tuh dia gitu. Nah kok dia yang ketangkap? Nah kan seru gitu. Dan tanggapan juga netizen yang ngait-ngaitin dengan Jessica Wongso. Oke, kita coba denger videonya sekarang juga. Let's go. Mereka tetapkan Wamenkumham Edi Haryawan tersangka. Waduh, Menkumhamnya aja begini nih. Coba kita dengerin ya. KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric atau Edi Hiaric sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Bentar, gratifikasi. Mumpung ini ada bahasan gratifikasi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gratifikasi itu uang suap ya teman-teman. Ada uangnya penyogokan gitu. Jadi gratifikasi ya dikasih uang, bisa bentuk uang, barang atau apapun lah itu ya, buat keuntungan diri sendiri. Yang nggak boleh menerima gratifikasi itu adalah orang, contohnya nih, polisi, TNI, ataupun orang-orang yang bekerja di bidang kepemerintahan ya. Nah itu, jadi mereka itu dilarang banget buat namanya nerima uang suap atau nama lainnya gratifikasi. Kok apa, kan baru ketahuannya sekarang nih? Apa udah dari dulu dia sudah menerima uang suap ini? Jangan-jangan dia dulu buat kesaksian Jessica tentang CCTV gara-gara uang suap. Menarik. Oke, kita dengerin ya beritanya. mengatakan penetapan Edi Hiaric sebagai tersangka dilakukan sekitar 2 minggu lalu. Alex menjelaskan ada Udah 2 minggu ya? pemberi dan Lama juga sih. penerima dalam kasus ini. Namun ia enggan merinci identitas pihak lainnya. Menurut Alex, KPK tidak hanya menemukan unsur penerimaan gratifikasi dalam penyidikan kasus yang menyeret Edi. Lembaga anti rasuah tersebut turut menemukan aliran suap. Laporan terhadap Wamenkumham sejatinya cuma dugaan penerimaan gratifikasi. Dari hasil penyelidikan, KPK mengendus adanya pelanggaran pidana lain saat pendalaman aduan tersebut. Oke, jadi itu. Oke, kita coba masuk ke komennya sekalian kita bahas di video ini. Loh, ini kan orang yang bicara hukum tentang kasusnya Jessica kan? Kok bisa kena kasus? Bisa lah. Namanya uang berbicara di Indonesia. Dan gue tahu guys, informasi yang gue dapat, dia ini punya kekayaan di total itu udah sampai 20 miliar gitu kan. Itu udah dijumlahin, kurang dari dia punya utang sekitar 5,4 miliar ya, 5 miliaran lah sekitar itu udah ditotalin, dikurangin, jadi dia punya kekayaan 20 miliar.
20 miliar itu dari mana aja? Bukan bentuknya uang, tapi aset-aset yang dia punya gitu. Aduh, menarik nih. Terus apa? Komen kedua. 3 hari sebelumnya J sudah datang ke Olivier. Masih dugaan, dan semuanya masih praduga, tak bersalah. Sampai ada kekuatan hukum yang sah dan adanya inkrah. Ini yang komen kedua, gue pengen ngebahas sedikit ya. Dia itu yang di komen kedua 3 hari sebelumnya Jessica sudah datang ke Olivier, itu nyindir ya. Jadi ya dia yang buat statement yang dimana Jessica datang duluan nih ya buat naruh cyanida. Udah datang 3 hari, pas dicek ternyata nggak ada. Jessica belum pernah datang ke cafe Olivier. Oke, next. Berhubung gue penasaran dia tuh nerima uang suap dari apa aja, gue akhirnya menelusuri. Nah ini dia beritanya, uang suapnya apa aja ya, kita dengerin ya. Hiraj atau Edi Hiraj akhirnya menjadi tersangka dugaan perkara gratifikasi. Apa saja fakta dari penetapan Edi sebagai tersangka? Fakta pertama, dugaan suap dari pengusaha tambang nikel. Dalam laporan majalah Tempo edisi 5 November 2023, Edi diduga menerima suap dan gratifikasi dari pengusaha tambang nikel Helmut Hermawan. Nilai suapnya mencapai 7 miliar rupiah. 7 miliar. Dahsyat sekali. Terus? Sedangkan gratifikasi yang ia terima senilai 1 miliar rupiah. Oh, dia dapat duit 1 miliar. Anjay. Gimana nih? 1 miliar aja diterima. Gua kira dia dapat uang 7 miliar. Ternyata yang dia terima 1 miliar. Kedua, dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso melaporkan Edi ke KPK pada Maret 2023. Edi dilaporkan karena diduga memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri, perusahaan pemilik konsesi 2.000 hektar tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Fakta 3, Edi Hiraj sempat membantah. Edi Hiraj sempat membantah soal rasuah itu. Dia mengatakan itu merupakan urusan antara asistennya dengan klien yang ditangani oleh Sugeng. Dia pun enggan berkomentar soal laporan terhadapnya di KPK. Oke, jadi inilah ya, gara-gara tambang gitu. Waduh, dapat uang 1 miliar, luar biasa. Jangan-jangan dia dulu dibayar Pak Edi gitu. Namanya sama pula gitu ya, Edi gitu. Ayahnya Mira namanya Edi, dia namanya Edi. Coba kita lihat apa nih tanggapan, spill dulu video dari netizen ya sebelum masuk ke tanggapan dari Mahfud MD gitu ketuanya. Syarat penilaian keterangan seorang ahli, bagaimana dia bisa dipercaya kalau dia pelanggar hukum? Betul. Wow. Gila sih netizen ya. Gimana dia mau dipercaya gitu kalau dia melanggar hukum gitu. Ya, di roasting sama temennya sendiri gitu ya. Di roasting sama temennya sendiri gitu. Luar biasa. Next. Ini baru satu korban Netflix ya. Next. Menkumham Edi Hiraj ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi oleh KPK. Kita dengerin apa ini ya. In criminalibus probationes beden esse luce clariores. Di dalam perkara pidana itu bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Lebih terang daripada tetap cahaya. yakin bahwa Jessica Wongso Yakin bahwa pembunuhnya? Jessica adalah pelaku pembunuh terhadap Mirna Salihin. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami ditandatangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sir ya. Ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya. Harus lebih terang ya. Nah ini yang di roasting juga nih ya. Aduh. Oke, kita coba baca komen deh. Nungguin reaksi Esther, guru besar UGM loh, Universitas Gajah Mada ya. Nah jadi dia ini punya dosen lah di sana ya, UGM ya. Karena kan pangkat dia aja udah prof gitu kan, prof dokter gitu, udah lengkap lah namanya aja ya. Gimana sih UGM dalam pemilihan guru besar? Guru mah bisa masuk lewat ordol orang dalam cuak. Bercanda. Bercanda ya. Enggak lah, dengan sekolah. Jadi karena dia juga namanya udah lengkap ya, pasti masuk UGM lah, guys. Itulah. Komen keempat, Ferdi Sambo dihukum seumur hidup. Edi Hiraj tersangka gratifikasi. Siapa dan Nek? Krishnamurti kali? Lo nggak bahaya ta? Bercanda ya. Bercanda banget gue. Next, nyari aman dulu ya. Oke, kita coba masuk dulu ke tanggapan. Sebelum masuk ke tanggapan Otto, kita masuk ke ketuanya dulu lah. Kan Mahfud MD nih ketuanya. Oke, kita dengerin ya. Menko Polhukam Mahfud MD memuji kinerja KPK yang tetapkan Wamenkumham sebagai tersangka. Penetapan Edi Hiraj sebagai tersangka korupsi disebut Mahfud sebagai pengingat agar tak ada lagi pihak yang melakukan korupsi. Menurut Mahfud, penetapan tersangka Wamenkumham pasti sudah diikuti alat bukti yang kuat.
Penegakan hukum itu Alat bukti harus tidak pandang bulu. lebih terang dari cahaya. Dan itu ya dibuktikan. Meskipun masih banyak kritik terhadap KPK, tapi dia udah membuktikan lah, tidak pilih menteri, wamen, kepala daerah, apa semua. Itu memang harus begitu. Harus ditindak secara tegas dan transparan. Ketika KPK menetapkan seorang tersangka, pasti sudah ada 2 alat bukti yang cukup bahwa peristiwa korupsi atau pencucian uang itu terjadi. Tinggal nanti menguji alat bukti itu di pengadilan. Makanya saya berpesan nih, yang baru yang datang, jangan jadi koruptor. Iya, koruptor ya. Pak Edi ini koruptor gitu. Dan ya Mahfud MD cukup senang gitu karena bawahannya ketangkep. Biang akar masalahnya gitu ya. Masalah pangkatnya tuh udah gede guys sih. Udah wakil loh. Wakil. Bayangin. Apalagi anggotanya kan akar-akarnya gitu. Atasannya sendiri aja kayak gini gitu. Ya dia baru ketahuan sekarang sih. Apa dari Jessica ya? Uang suap ini berlaku dari dia ya. Bisa jadi gitu kan. Jangan jadi karena kan belum, keputusannya belum sah. Makanya kita bilang jandi dulu. Oke, kita coba dengerin tanggapan Pak Otto dulu kali ya. Yang seger-seger dulu lah. Next. Buka gitu, kira-kira gitu. Profesor Edi yang dulu sempat memvonis Jessica dan Iya, ketawa. netizen kata karma dari kemarin. Gimana nih Bang? Waduh, saya nggak berani bicara karma. Nggak berani dia, nggak berani ya. Itu sebenarnya sahabat saya. Ya. Sahabat. Dia sahabat saya, dia di kelas saya di Gajah Mada. Ya, jadi teman baik lah sebenarnya. Teman baik. Walaupun saya agak waktu itu sedih juga kenapa ya dia sebagai seorang ahli, tapi di podcast dia tidak bertindak sebagai seorang ahli. Tidak ada lagi, dia sudah seakan-akan mewakili dia sebagai jaksa gitu. Enggak. Bahkan bayangkan aja pledoi kita pun di Dukdi pun dia persoalkan, dia komentari, CCTV pun dikomentari, otopsi pun dikomentari, dan kebetulan salah pula. Salah pula. Bayangkanlah dia bisa mengatakan 3 hari sebelumnya Jessica katanya sudah datang memotret keadaan untuk merencanakan pembunuhan. Ini kan luar biasa kejinya sebenarnya fitnahnya dia ini, ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ya udah. Tadi teman-teman berpikir mau diapain nggak ini? Rupanya udah jadi tersangka, ya sudahlah. Bang, tapi kayak ada justru rasa maaf nih, syukurin lu ada rasa gitu nggak sih Bang? Maksudnya dulu kan lu kayak gitu Bang. Ntar ini gua patah deh ya. Akhirnya Otto Hasibuan, kita bisa lihat ya dari ekspresinya gara-gara pengakuan dia di podcast itu menjelekkan nama Jessica, akhirnya terbongkar gitu. Pak Otto pun seneng di sini ya. Ternyata dia adalah pemain gitu. Makin lama makin terbongkar gitu. Aduh. Terus wartawan nanya nih ya, apakah Pak Otto ada rasa syukurin lo bisa masuk penjara ya, fitnah orang yang tidak bersalah gitu. Maksud wartawan tuh pertanyaan kayak gitu. Fitnah Jessica tidak bersalah ya. Oke, coba dengerin apa tanggapan Otto dengan pertanyaan wartawan ini. Menarik nih pertanyaan. Kalau saya ini nggak boleh gitu. Kalau saya punya prinsip, kalau ada teman yang bermasalah, kalau saya tidak bisa bantu, ya paling tidak saya nggak pukulin lah. Jangan ikut-ikutan saya mukulinnya gitu loh. Jadi ya biarlah itu jadi urusan dia sendiri gitu. Tapi sebelumnya ada rencana untuk melaporkan Pak Edi Bang, sebelum dia Teman-teman mendesak saya untuk itu, tapi saya bilang tunggu dulu lah gitu. Kita lihat, ya. Apa yang membuat tidak jadi melaporkan karena sudah jadi tersangka di KPK kan? Ya mungkin salah satu juga itu, tapi waktu itu juga saya berpikir ya, apakah seorang sahabat juga harus saya laporkan? Tetapi apakah juga saya karena sahabat keadilan tidak saya tegakkan? Kadang-kadang gitu juga kan? Gila ya. Pak Otto ini bukan main gitu baiknya. Nolong Jessica tanpa dibayar, dengan terus kesaksian dari Edi gitu yang menjelekkan nama Jessica. Dia tetap mikir, kalau gue laporin nih, dia kan pencemaran nama baik dong, jatuhnya tanpa bukti masuk ke podcast ya. Dia mikirin juga kalau gue laporin dia sahabat gue gitu kan. Gila, ternyata hati Pak Otto ini lembut gitu ya. Nyata dia mengatakan yang tidak benar kan. Dia bilang 3 hari Jessica
sudah ini dan sebagainya. Dia bilang juga ada Musafat yang melakukan otopsi. Dan Musafat itu kita nggak tahu siapa dia di dalam kasus ini. Ya sangat kejam juga lah sebenarnya apa yang dalam terhadap Jessica menurut saya ya, sangat tragis. Tapi ya saya seperti katakan bahwa kalau saya tidak bisa bantu teman ya minimal saya jangan ikut mukulin dia lah. Soal dia bagaimana Anda tanya karma itu bukan ranah saya ya. Bukan ranah saya, Tuhan yang tahu, bukan ranah saya. Saya tidak mau menghakimi orang lah kan. Tapi emang dari dulu maksudnya emang agak kurang ya, maksudnya kesaksiannya tuh agak gimana gitu Bang, apa ada keraguan gitu Bang, atau seperti apa sih kesaksian dia dulu Bang? Orang saksi ahli, saya juga kan berkali-kali menjadi ahli di Indonesia, di High Court Singapura, pengadilan Singapura juga saya ahli, ya di Singapore Arbitration, di arbitrasi internasional juga saya ahli. Tapi dalam kasus-kasus yang saya tangani, kami kan dilarang untuk mengatakan ini pembunuhnya, ini pelakunya. Emangnya kami hakim, ya kan? Kami nggak boleh sampai kepada saya punya keyakinan bahwa dia pelaku. Ya kalau bicara keyakinan nggak perlu ahli pidana, ahli. Ya semua orang kan punya keyakinan masing-masing. Ya kan? Jadi nggak ada orang yang ahli yang menyampaikan pendapat berdasarkan keyakinan. Bahwa orang berpendapat berdasarkan ilmuwan gitu loh. Jadi apa yang disangkakan Pak Edi menurut saya memang sudah terlalu jauh daripada posisi dia gitu. Dia kan jadi ahli di persidangan, dia kan jadi tentang ahli hukum pidana. Ujung-ujungnya dia bicara tentang saya tahu bahwa itu sudah diotopsi. Dari mana dia tahu itu diotopsi? Orang dia bukan pemegang perkara, dia bukan penyidik, dia hanya ahli. Jadi terkesan dia mewakili seseorang tertentu, mewakili institusi tertentu gitu loh. Itu sudah diotopsi kok katanya. Dia bilang alangkah bodohnya lah polisi polisi dan jaksa ikut, jaksa nggak disebutkan, nggak tahu lah ya. Nah, pokok alangkah bodohnya lah penegak hukum itu kalau sampai tidak melakukan dalam tempat yang tidak wajar, tidak melakukan otopsi. Karena dia bilang no otopsi no crime. Dia bilang juga, ya kan? Tapi dia bilang, saya tahu itu diotopsi oleh Dr. Musafat. Padahal Dr. Musafat tidak melakukan otopsi. Dr. Selamat sendiri di persidangan mengatakan dia melakukan otopsi itu, tidak dilakukan otopsi, tapi dilakukan sampel. Nah itu yang betul-betul sangat menyedihkan juga ya. Kenapa Prof Edi kok jadi begitu ya? Ya sebagai seniornya saya ya mungkin harus minta maaf juga kepada rakyat Indonesia ya. Saya alumni Gajah Mada, saya pernah menjadi ketua alumni Gajah Mada, sekarang saya menjadi ketua Dewan Pembina alumni Gajah Mada karena dia adalah guru besar di Gajah Mada. Saya mengajar bersama-sama dengan di Gajah Mada. Ya atas nama alumni saya minta maaf ya atas kesalahan-kesalahan dia. Anjay, dia yang minta maaf ya sama anak-anak game. Gokil gitu. Nanti kita coba deh pendapat anak UGM yang diajar sama dia nih, Pak Edi ya. Oke, jadi Pak Oto di sini yang minta maaf ya teman-teman. Jadi inilah ya tanggapannya, sebenarnya ini aja, sesimpel ini. Jadi ya Pak Oto juga sebenarnya kesel gitu sama dia. Kita bisa lihat simpulannya dan ya agak seneng juga Pak Oto gitu, karena klarifikasi dia tuh yang berbohong menjatuhkan Jessica dibongkar netizen satu, dan sekarang dia terlibat lagi kasus denigrasi atau penyuapan gitu ya, yang dimana ini kasusnya lucu loh, penyuapan ketahuannya sekarang. Apa jangan-jangan dia sudah melakukan ini yang belum ketahuan itu udah dari dulu gitu ya, jadi dia tuh sekarang ketagihan gitu. Anjay, udah kayak narkoboy. Oke, kita coba lihat sekarang pendapat dari mahasiswanya deh tentang gurunya nih, guru besar UGM-nya ketangkep. Wamenkumham benar, ini ya sudah kami tanda tangan. Gue shock banget anjir. Guru lu anjir. Gue kayak patah hati gitu loh. Kayak patah hati yang sangat panjang. Gue sedih banget. Gimana ya? Apakah ini tandanya kita nggak bisa berharap pada manusia? Gue kemarin baru aja ya dihianati gitu. Bukan sama pacar ya. Ya sama beberapa orang lah. Sakit hati banget rasanya, kayak ditusuk-tusuk. Ditambah gue lihat ini sama role model gue dalam dunia hukum. Meningsoy gue. Udah gue gak bisa percaya orang lagi deh. Gue takut banget ya, kita gak bisa put expectation on people ya.
kita bakal dikecewakan loh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu dia, jadi pas waktu itu kasusnya Jessica lagi viralnya, dia tuh muncul di FYP gua, teman-teman. Jadi dia bilang, Prof Edi ini nggak mungkin salah, dia tuh dosen gua gitu, dan dia tuh harusnya bener lah ya gimana lah gitu lah, intinya seperti itu. Dia melakukan pembelaan ke Prof Edi ya. Oke, kita coba lihat video dia versi yang lainnya. Banyak banget yang nanya gue soal Profesor Edi, gue yang ngajar gue, yang ngajar katanya dia, gue membangga-banggakan beliau. Memang gue membangga-banggakan beliau. Iya. Kalau lo tanya gue aja shock. Gue shock. Lo expect apa dari gue? Gue masyarakat sipil, bukan duduk di kursi pemerintahan, yang mana gue tahu. Ya shock lah. Jadi tersangka kasus suap tuh shock. Masa lo gak shock? Lo belajar dari dia, masa lo gak shock? Ibaratnya kayak seseorang nih yang lo anggap role model, terus habis itu ternyata dia kayak gitu, lo shock lah. Kalau tanya gue, lo semua orang minta tanggapan gue, sampai di Instagram, di DM IG, semuanya minta nge-tag gue. Pokoknya, Kak, profesormu gini-gini. Aduh. Gue karena kan kamu yang ngomong bela. sejujurnya aja ya teman-teman. Kalau kalian nanya dari kacamata gue waktu dia ngajar, ya menurut gue dia spektakuler. Spektakuler. Ya ibaratnya kayak lu ngefans sama dosen lu karena saking kerennya kayak gitulah. Tapi ya di luar dari itu kan lu nggak tahu ya Kak. Jadi ya gue juga kecewa ya. Semoga itu tidak benar ya dugaan itu, karena seems like he's very sure and juga benar-benar convincing when he explain about Jessica case di podcast. Jadi ya cukup sedih ya, ternyata apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan realita. Kayaknya dari pandangan kakak ini aja ya. Kalau pandangan gue emang udah ada kecurigaan dengan Prof Edi gitu ya. Dengan dia di podcast yang blunder. Sekarang dia terjerat di kasus KPK gitu, tentang penyuapan uang gitu ya. Luar biasa. Nah, jadi itulah tanggapan dari mahasiswanya ya teman-teman. Dan gue juga mau ngebantah dari kakak itu, katanya tadi kan belum hasil akhir. Emang sih belum hasil akhir, tapi kata Pak Mahfud MD tadi KPK nggak mungkin akan bertindak. Kayaknya ini udah dipelajarin juga deh di SMA ya. Nggak mungkin seorang KPK itu bakal bertindak kalau dia belum namanya ngumpulin bukti. Jadi dia tuh biasanya KPK itu kalau kita belajar, yang gue pelajari ya, jadi KPK itu dia tuh bakal menelusuri dulu data-datanya, dicariin dulu semua data-datanya. Jadi nggak asal langsung nuduh gitu. Ketika data itu udah komplit, bukti sudah ada, baru orang itu disepil ke sosial media atau dilakukan penangkapan. Bisa sih KPK sistem kerjanya seperti itu. Nggak tahu ya kalau emang yang gue diajarin di SMA beda gitu sama realnya. Oke, kita coba lihat pendapat dari netizen ya. Yang nungguin kasus Jessica Wongso, Ice Kopi Cyanida, ayo kita ngumpul. Ada good news buat kalian. Aku Kenapa gak pernah nih? lihat karma itu secepat ini hasilnya. Jadi buat Mana teman-teman ada yang ngikutin pasti 7 tahu tahun. banget ya, ada saksi ahli dari kubu ayahnya Mirna Salihin yang begitu ngotot, menuding, menuduh, berasumsi dengan segala ocehannya bahwa Jessica Wongso itu yang memang membunuh Mirna. Padahal semua ucapannya itu tanpa bukti, bahkan banyak banget 180 derajat berbeda dengan kenyataan di lapangan. Buat yang baru nonton, bisa tonton video-video aku yang lain, udah aku tunjukin semua ucapannya itu berbanding dengan fakta. Dan beliau ini adalah Prof Edi. Ya, halo Prof Edi, apa kabar? Prof Edi lama nih nggak ngelihat Prof Edi di podcast menuduh Jessica sebagai pembunuh tanpa bukti. Jadi Prof Edi ini setelah 2016 menjadi saksi ahli kasus Jessica, karirnya langsung meroket menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Jokowi. Meroket. Dan saat ini beliau sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap dan kasus gratifikasi bersama 3 orang yang lainnya. 2 diantaranya adalah asisten pribadinya sebagai penerima suap, dan satunya lagi adalah sebagai pemberi suap. Saat ini statusnya Prof Edi sudah menjadi tersangka. Semoga akhirnya Prof Edi punya empati untuk merasakan apa yang Jessica rasakan selama menjalani proses peradilan. Teman-teman mungkin bisa mulai amati gestur Prof Edi nanti ke depan, apakah sudah mulai menunjukkan matanya ke atas seperti yang beliau sering gaung-gaungkan. Dan netizen patut bersyukur ya, karena kemarahan netizen atas pernyataan Prof Edi yang begitu jahat kepada Jessica tanpa bukti, benar, bahkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, akhirnya mendapatkan balasan sendiri atas kasus suap yang dia terima 7 miliar. Pelajaran juga buat teman-teman, pilih bos yang benar, jangan sampai kalian menjadi asisten pribadi dari seseorang yang menerima kasus korupsi, karena pada akhirnya kalian juga ikut terjerat menjadi tersangka. Oke,
Oke, ini kalau ngomongin masalah firasat ya, sekarang gue jadi master firasat. Firasat gue mungkin namanya uang suap ini pasti udah berjalan cukup lama gitu ya. Apalagi di tahun 2016 kalau kita kulik jejak digital itu nggak ada gitu ya. Nah, sekarang baru terungkap jejak digital banyak gitu ya. Luar biasa. Kasusnya terbongkar ya. Jadi ada 4 tersangka teman-teman. Salah satunya dia. Udah statusnya itu udah berubah ya. Jadi tertuduh sekarang udah jadi tersangka. Luar biasa. Yalah, KPK pasti udah punya bukti, makanya dia baru muncul di media gitu. Biasanya kalau buktinya belum cukup, ataupun dia punya barang bukti 1, 2 itu biasanya mereka nggak akan bergerak dulu. Mereka bakal cari sampai bukti kuat itu dapat, baru KPK tuh biasanya sih bergerak. Biasanya kayak gitu. Oke, coba kita bacain komen-komennya dulu deh. Congratulations Prof Edi di tempat barunya. BTW baju oranye keren loh, dipakai Bapak. Parah nih, gue gak ikutan. Dari Sambo sampai Prof Edi, who is next? Siapa selanjutnya? Deddy Kobuzer gimana tuh CS-nya? Oh iya bener. Jadi Prof Edi ini sering diundang ke podcastnya Deddy ya. Aduh ya. Oke, kita lanjut lagi dari netizen yang lain biar makin asik nih. Ini udah asik sih, seru. Lanjut. Tetapkan Wamenkumham Edi sebagai tersangka kasus dugaan suap. Jadi, apakah pada kasus Aisko Bapak juga menerima suap? Wallahu alam, saya tidak tahu Pak. Jadi, apakah mungkin ini adalah kurma Sudirman Fashion Week karena kasus tahun 2016? Wallahu alam Pak. Yang penting semangat aja Pak. Semangat korupsinya. Anjir. Awalnya dia udah serius, pas di tengah-tengah video dia malah kena gaya TikTok pula. Dia kena apa? Yang instrumen apa itulah ya. Pokoknya kena itulah penyakit TikTok lah ya. Malah joget-joget dia. Ya itu yang gue pikirin ya. Jadi kita satu pemikiran ya. Biasanya dilakuin nggak cuma sekali 2 kali lah ya hal seperti ini. Pasti udah berpengalaman gitu. Apalagi sampai 4 tersangka kan. Enggak, itu hanya firasat gitu. Cuma firasat, ingat ya. Firasat. Sudirman Fashion. Next. Kenapa lagi Bang? Jelasin dong Bang. Paling tahu hukum kena hukum. Itulah cuitan dari netizen atas ditetapkannya Prof Edi Wamenkumham kita sebagai tersangka. Lagi-lagi kasus korupsi gratifikasi di Indonesia kembali terungkap. Kali ini sosok yang seliweran di sosial media, seliweran di podcast ngasih pendapatnya. Tahu-taunya terima gratifikasi cuy. Tanggung gratifikasi yang diterima senilai 7 miliar bro. Kekayaannya Prof Edi aja sampai 20 miliar. Idih, pantesan. Prof Edi dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar. Kayaknya uang undangan podcast nggak seberapa ya. Kan udah dapat gratifikasi, bukan begitu Prof? Firasatnya. Kubu sebelah dipenuhi dengan orang-orang kayak gini ya. Gimana nih komentar netizen yang baik hati dan tidak sombong? Si paling Tapi gue mau ngebahas si paling tahu hukum terjerat hukum gitu. Ya karena sebenarnya orang ngelakuin hal ini, suap-suap kayak gini, delegasi segala macam ya, karena dia udah tahu hukum gitu. Makanya dia berani ngelakuin namanya delegasi ataupun uang suap kayak gitu. Dia udah tahu tentang hukumnya gitu ya, gratifikasi lah ya. Makanya dia nggak takut. Apalagi jabatan dia cukup tinggi ya sekarang, menjadi wakil Kemenkumham, yang dimana atasannya itu Mahfud MD, bukan kaleng-kaleng. Oke, coba kita langsung masuk ke kolom komentar kata Bang tadi ya. Gratifikasi itu apa? Udah gue jelasin ya, jadi gue gak mau jelasin lagi. Abis dari podcast Densu, apakah orang yang bermasalah bisa dijadikan saksi? Ingat nggak kata-kata itu? Oh iya bener. Tinggal jaksa Sandi, bahagia itu simple. Sandi ya. Iya jadi temannya dia yang tadi kita bisa lihat ya menyindir. Next. Penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi. Pagi ini ingin state video ini ya. Sebetulnya saya tahu tengah malam tadi untuk berita ini, tapi saya gak etis rasanya malam-malam bikin status, apalagi state video ya. Juga gak ada yang ngedengerin kali ya kalau malam-malam. Sini teman-teman dari Jessica Wongso yang kemarin berdoa supaya Jessica Wongso mendapatkan keadilan. Kali ini saksi ahli yang selalu kontroversi, yang selalu ngadi-ngadi,
yang selalu bikin cerita dan ngarang-ngarang cerita, karena mungkin dulu waktu belajar bahasa Indonesia nilainya 10, yaitu Profesor Edi, sekarang jadi tersangka karena kasus suap dan gratifikasi. Dia bersama 3 orang temannya termasuk asistennya yang menerima suap tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih, apakah ini yang namanya karma? Karma dulu bisa berlaku sampai 7 turunan. Bisa janda. Tapi karma sekarang itu terjadi dan berlaku sekejap mata. Jadi kemarin dia begitu luar biasa, dari podcast ke podcast, ngarang cerita, fitnah sana, fitnah sini. Sekarang apa yang terjadi? Si paling tahu hukum. Anda bisa merasakan kursi panas yang diduduki oleh Jessica, Prof. Kita juga sudah bilang sama Prof kan, hati-hati dengan mulut Anda, karena Anda memiliki gelar yang prestis, karena Anda memiliki posisi yang luar biasa, dan Anda itu orang pintar, Prof. Namun kepintaran Anda tidak menjadikan Anda menjadi rendah hati, tapi menjadikan Anda seakan-akan tahu segalanya. Semua ilmu seakan-akan Anda tahu, padahal Anda hanya ahli dan spesifikasinya di bidang hukum pidana, Prof. Tapi Anda sok tahu tentang kedokteran, sok tahu tentang yang lain-lain ya, tentang ilmu perilaku dan sebagainya. Gak apa-apa, karena orang itu belajar pasti tahu segalanya. Tetapi Anda berbicara ngawur. Ya, jadi sekarang Anda bisa merasakan kursi panas yang pernah diduduki oleh Jessica. Apa yang Anda katakan gitu bahwa Celti itu tidak ada, mungkin kelak Anda akan duduk di sana. Walaupun barang sebentar Anda bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Jessica Wongso. Terima kasih, doa kami terjawab. Prof Edi, ambil pelajaran ini buat Anda di kemudian hari. Salam sukses, Prof. Salam mencoba dan mencicipi pahit getirnya apa yang dirasakan oleh Jessica Wongso. Anda mau minta tolong Oto Hasibuan? Nggak mungkin lah. Oto Hasibuan hanya akan menolong orang-orang baik. Iya, bener. Wah, Oto mah gila ya. Dia mah baik banget. Bahkan dari klarifikasinya Prof Edi tadi ya, dia Pak Oto aja tetap baik hati gitu. Dia nggak mau ngelaporin karena dia ingat itu Prof Edi, walaupun dia asal-asal ngomong, dia tuh tetap sahabat gue loh. Jadi ya udah gitu ya. Jadi biarkan saja. Luar biasa. Tapi satu hal, kayaknya Prof Edi ini kalau nggak kita kawal ya, nggak kita tahu nih kondisinya, ya mungkin dia Celtinya bakal bukan Celtikus yang buat tikus, paling mungkin rajanya gitu ya, mewah ya. Celtinya pasti mewah lah. Apalagi dia itu orang yang udah mantan loh wakil Menkumham, tahu tentang hukum gitu, tahu lah selak beluknya penjara itu kayak gimana gitu. Ya bisa aja ditempatkan di penjara yang mewah gitu, ada kasurnya gitu kan, ada TV-nya. Kayaknya Mata Najwa Shihab pernah ngebongkar, kalau kalian inget lah ya, ataupun kalian tahu. Jadi emang ada buat koruptor gitu ya, ada Celti khusus yang dimana ada TV-nya ya gitu. Bahkan dia bisa keluar masuk penjara gitu, bisa keluar masuk karena diselipin uang gitu. Luar biasa. Tapi kalau udah malam dia harus balik gitu, ada batas waktunya buat keluar masuk penjara. Itu sih ya, itu yang gue takutin. Oke, gila, ini komen dari Dokter Erna Bayu ya, udah DR ya. Oke, coba kita sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa gue coba pengen bacain komen-komen kalian di YouTube gue. Oke, kita coba bacain komen-komen kalian. Oke, di sini cuma dikit sih komennya. Oke, kita coba lihat dari 3 like. Semoga kasus Jessica ini cepat selesai, di PK lagi dan keadilan untuk Jessica segera terjadi. Amin. Oke, amin. Dari Fajrik Akbar 2243. Terus dari komen kedua itu dari Mares Malik 8952. Semoga Pak Oto dan tim sehat selalu agar kasus Jessica bisa dibongkar demi kebenaran dan keadilan. Komen ketiga dari Nengso Tristamak. Walaupun ada yang tidak percaya, welcome. Tapi kelebihan seseorang yang sudah dianugerahkan Tuhan tolong dihormati dan dihargai. Keempat dari Monax Parisbu 2235. Bisa jadi untuk kebenaran kalah dengan cuan oleh
Kadrun Indonesia. Ya, inilah komen-komen kalian. Makasih nih yang udah komen. Gue bingung sih mau jawabnya, karena ya komen-komen kalian bagus-bagus semua. Gak ada yang bisa gue jawab lagi ataupun gue komenin gitu ya. Yaudah, itu aja. Udah, gue Fadli. Oh ya, sebelum lupa, gue Fadli di sini undur diri. Gue mau nge-like-in komen-komen kalian. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Fadli undur diri. See you, goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.